Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya berada di pinggir pantai lagi teman-teman. Biasa rutinitas sebelum beraktivitas packing-packing, cari keringat dulu teman-teman ya, karena sudah kelebihan berat badan. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga video kali ini juga bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi ini teman-teman, saya mau menginformasikan bahwa di setiap daerah itu biasanya memiliki ciri khas masing-masing ya. Habitat anggrek itu bermacam-macam pohon ya tumbuhnya ya, seperti itu. Contohnya di tempat kami itu tumbuh di pohon kopi, pohon lamtoro, dan pohon jati ya, seperti itu. Tapi kalau di tempat lain mungkin ada di pohon-pohon yang mungkin menurut kita itu pohonnya nggak bisa ditempeli anggrek teman-teman. Nah, salah satu contohnya ini ada yang pohon teman-teman di pinggir pantai, biasanya untuk pemecah gelombang teman-teman. Tapi nyatanya di luar Pulau Jawa atau di daerah Sulawesi ya, atau Indonesia Timur itu malah justru ditumbuhin anggrek teman-teman. Pohon apakah itu? Ikutin terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, di seberang sungai ya, karena saya sekarang berada di pinggir pasir. Ini di seberang sungai teman-teman ya. Kesana kan daratan teman-teman ya. Saya kalau mau ke pantai itu nyebrang dulu jembatan itu. Ini pantainya teman-teman ya, di sini ya. Nah jadi di sana itu jembatan. Ini adalah pohon bakau teman-teman. Pohon bakau itu dari selatan sampai ke utara teman-teman ya. Pohon bakau sampai ke utara sana teman-teman ya. Jadi teman-teman, di Sulawesi anggrek Dendrobium itu ada yang tumbuh di pohon bakau teman-teman ya, seperti Dendrobium discolor ya. Terus anggrek Grammatophyllum pun ada yang tumbuh di pohon bakau teman-teman ya. Bahkan saya pernah ya istilahnya itu minta pendapat ke bapak waktu itu, gimana kalau kita nyoba nyebar biji ke pohon bakau teman-teman, seperti itu. Cuman sampai sekarang belum terrealisasi karena memang pohon bakau di sini agak jauh-jauh teman-teman ya dari daratan ya, belum ada akses yang bisa menjangkau sampai tengah teman-teman ya. Tuh, dan airnya juga pasang surutnya ini nggak tentu teman-teman, kadang malam hari baru surut teman-teman ya. Tapi next pasti akan saya coba ya teman-teman, entah itu naruh biji Dendrobium atau mungkin bonggolan gerama teman-teman ya, malah ya. Saya memang kepengen nyoba teman-teman ini ya, pohon bakau ini. Satu, ini dekat dari rumah jadi bisa dipantau. Terus kalau memang pohon bakau ini bisa ditumbuhi anggrek teman-teman, berarti kan tanaman bakau ini juga bisa multifungsi teman-teman ya. Selain dimanfaatkan untuk pemecah gelombang saat air pasang, juga bisa dimanfaatkan untuk media tanam anggrek teman-teman, seperti itu ya. Mohon maaf teman-teman ya kalau apa saja dijadikan media tanam anggrek teman-teman ya, karena usaha kami di rumah kan memang tentang anggrek teman-teman ya. Karena kalau kita nggak nyari alternatif teman-teman, otomatis kayak perkebunan karet yang sekarang sudah ditebang, sudah dijadikan lahan pertanian teman-teman. Kalau kita nggak nyari alternatif, anggrek-anggrek spesies yang ada di Banyuwangi mungkin bisa saja sebagian akan tidak ada proses produktivitas untuk kedepannya teman-teman, alias mati suri teman-teman ya. Oleh sebab itu saya dan bapak itu berencana mau mencoba untuk nanam anggrek di pohon bakau teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan niat di awal teman-teman ya, kalau pohon bakau ini bisa untuk menumbuhkan anggrek. Karena cobaannya banyak teman-teman, selain diambil oleh warga-warga yang ada di sini, tapi kami nggak terlalu memikirkan itu teman-temannya. Kalau memang diambilin nggak masalah teman-teman, karena memang pohon bakau di sini adalah milik bersama ya. Tuh. Nah, cuman yang jadi masalah lagi kan di sini panas teman-teman ya. Cuacanya panas, apalagi di pinggir pantai. Di sini kalau sudah panas teman-teman, apalagi dataran rendah ya, itu panasnya panas banget teman-teman akhir-akhir ini ya. Mungkin 1 minggu ini sudah turun hujan 3 kali, tapi suhu panasnya itu masih tetap teman-teman ya, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang penasaran juga anggrek apa yang bisa tumbuh di pohon bakau. Nanti bisa teman-teman cek ya, cari artikel atau cari video yang pernah membahas itu. Kalau ada kurang lebihnya yang saya sampaikan ya saya mohon maaf, namanya juga masih belajar teman-teman ya, seperti itu. Sebenarnya tumbuh di pohon bakau itu nggak aneh sih teman-teman ya, nggak aneh. Karena beberapa anggrek malah justru tumbuhnya di bebatuan ya teman-teman ya. Gimana nih menurut teman-teman nih, apakah pohon bakau ini recommended untuk dijadikan habitat anggrek spesies? Tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih kepengen nyoba itu Dendrobium dan Grammatophyllum teman-teman ya. Kepengen nyoba banget itu ya. Karena sesuai yang saya baca di artikel-artikel itu ya, daerah timur, Papua, Maluku, terus kemudian Sulawesi teman-teman, itu
anggrek-anggreknya tumbuh di pohon bakau teman-teman ya, tumbuh di pohon bakau. Berarti itu daerah-daerah pesisir teman-teman ya. Mungkin nggak hanya di daerah timur teman-teman ya, bisa jadi di Sumatera, Kalimantan pun sama teman-teman. Nggak menutup kemungkinan di pohon-pohon bakau itu juga bisa tumbuh anggrek ya. Jadi nanti teman-teman bisa ayo kita diskusi nih ya. Di video kali ini mari kita diskusikan nih, apakah pohon bakau ini cocok teman-teman ya. Karena kalau di pohon cemara teman-teman, pohon cemara yang ada di pinggir pantai itu seperti yang ada di belakang saya ini ya, pohon cemara. Kalau ditanami anggrek ini ya, pohon cemara yang ini teman-teman ya, bukan yang ini. Kalau ini yang ini pohon santan ini teman-teman saya nyebutnya ya. Kalau ini nih pohon cemara teman-teman ya. Nah itu kalau ditanemin teman-teman otomatis akan cepat habis teman-teman, nggak sampai seminggu. Karena apa? Saya yakin orang yang berkunjung ke pantai ini juga ada lah yang penghobi bunga, penghobi tanaman hias ya, penghobi anggrek itu pasti ada teman-teman ya. Dan kita juga nggak bisa membatasi, wah ini jangan diambil, nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Oleh sebab itu, kalau pohon bakau yang ada di sebelah sungai ini teman-teman, insya Allah bisa ya. Karena nggak semua orang menjangkau pohon bakau ya. Paling nanti kita tinggal koordinasi dengan bagian petugas yang ada di seberang jembatan teman-teman ya. Karena di sini sekarang ada petugas, jadi kalau mau masuk pantai itu biasanya bayar 5.000 teman-teman. Bukan untuk apa-apa teman-teman, uang 5.000 itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan jembatan yang baru teman-teman ya, supaya nanti pengunjung-pengunjung yang datang baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri bisa lebih leluasa untuk masuk ke pantai ini teman-teman ya. Nah terus ini ada lagi nih teman-teman, kenapa saya kepengen nanam Grammatophyllum di pohon bakau teman-teman. Satu, pohon bakau ini ada di pinggir pantai, otomatis anginnya sepoi-sepoi teman-teman ya, anginnya sepoi-sepoi. Jadi kita sudah nggak khawatir lagi, meskipun kelihatannya rimbun kayak gini teman-teman daunnya, di bagian dalamnya itu berongga teman-teman. Jadi di bagian dalamnya itu angin bebas teman-teman ya. Di dalam pohon bakau itu anginnya bebas. Nah, oleh sebab itu saya kepingin nyoba anggrek Gramma dan Dendrobium, karena dua-duanya termasuk genus anggrek yang lumayan bandel teman-teman ya. Itu. Cuman nggak tahu ini kapan bisa nyoba di sini. Yang jelas saya mau nyari akses dulu yang sekiranya bisa menjangkau ke pohon bakaunya teman-teman, terutama pohon bakau yang besar teman-teman ya. Itu di sebelah sana sebenarnya ada bekas pondok teman-teman, cuman saya nggak tahu jalannya ke situ lewat mana. Nah jadi ini kelihatan teman-teman ya, di sini sebenarnya ada bekas orang buat pondok, cuman mungkin itu orang-orang yang biasanya nyari kerang-kerang di bawah sungai ini teman-teman. Jadi di sungai ini teman-teman, sungai ini biasanya kalau surut itu banyak orang-orang yang ngambil kerang teman-teman ya. Apa ya, orang sini nyebutnya itu kejing ya. Tuh, mungkin di daerah teman-teman juga ada ya yang nyari begituan. Nah, seperti itu. Atau mungkin teman-teman sudah pernah, ada yang pernah nemu anggrek di pohon bakau, nanti bisa bagi ya infonya di kolom komentar teman-teman ya, silakan. Sayangnya ini background gunungnya nggak kelihatan teman-teman, gunungnya ketutup kabut ya, ketutup awan, jadi nggak kelihatan. Tapi nggak masalah, yang jelas apa yang mau saya sampaikan sudah saya sebutkan di video kali ini ya. Pohon bakau rekomendasi untuk habitat anggrek. Ini sih kalau berhasil sih keren teman-teman ya, keren banget kalau berhasil teman-teman. Cuman ya itu tadi teman-teman, angin laut itu kan asin teman-teman ya. Apakah itu bisa untuk pertumbuhan anggrek teman-teman? Kita lihat nanti ya. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini ya. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Apakah pohon bakau recommended ya untuk nanam anggrek, untuk habitat anggrek yang baru? Karena dimanapun tempatnya teman-teman, saya yakin baik hunter-hunter yang ada di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi mulai kesusahan untuk nyari anggrek spesies. Karena apa? Karena satu, semakin banyak yang nyari, kondisi alam yang tidak menentu ya, cuaca teman-teman ya, itu juga berpengaruh untuk pertumbuhan anggrek. Jadi mulai sekarang ayo untuk para hunter, para penghobi anggrek, ayo kita gali, kita cari informasi gimana caranya kita membuat ada habitat anggrek teman-teman, habitat anggrek ya. Kenapa saya sebut habitat anggrek? Ya yang seperti saya sebutkan di video sebelumnya teman-teman, habitat anggrek di Banyuwangi ya salah satu contohnya di perkebunan ya, perkebunan kopi dan perkebunan karet. Itu kalau sudah ditebang teman-teman, disewakan untuk pertanian, maka otomatis habitat anggrek yang ada di situ akan habis teman-teman ya. Bayangkan saja di perkebunan karet ya, flicking area angulata, flicking area bancana, area multiflora, Dendrobium linearifolium, Dendrobium crumenatum, area flavescens, Bulbophyllum flavescens teman-teman ya. Banyak teman-teman di pohon karet saja itu teman-teman, Liparis
Terus ada lagi subulatum ya. Buahnya teman-teman, itu baru di pohon karetnya teman-teman, belum di pohon lamtoronya, pohon kopinya, Taenopilum ya, Cymbidium chloranthum, Cymbidium bicolor teman-teman. Banyak teman-teman, Tubirolabium ya. Tuh. Pohon cengkeh juga sekarang sudah disewakan teman-teman ya. Pohon cengkehnya dihabisi, kebun cengkehnya dijadikan untuk tebu teman-teman ya. Kalau di cengkeh kemarin itu untuk cabai besar teman-teman. Jadi saya kemarin berkunjung ke rumah emak bapak yang ada di pinggiran perkebunan itu sekalian untuk mencari informasi ya teman-teman ya. Dan ternyata memang di situ dialokasikan untuk pertanian, terutama pertanian ini ya, cabai ya, cabai besar, cabai kecil, sayur-sayuran, tebu teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin videonya agak melenceng sedikit dari peranggerekan teman-teman ya. Tapi saya minta gimana nih pendapat teman-teman kalau pohon bakau dijadikan media tanam anggrek, dijadikan habitat anggrek. Apakah itu recommended ya? Silakan nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya. Karena saya ingin belajar juga, diskusi juga bareng-bareng sama teman-teman semuanya, seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut olahraga lagi tipis-tipis teman-teman.